Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Mardiana Kusumastuti Setianingrum, SSM Hum. Analisis bab 1 karya ilmiah disusun oleh Sivana Diva Normaya dengan NIM 200551014. Pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai dan cukai rokok terhadap skema finansial produk rokok, yang disusun oleh Reza Fadilah dari Universitas Diponegoro, tahun terbit 2012, jenis penelitian skripsi, analisis judul pengaruh pengenaan pajak pertambahan nilai dan cukai rokok terhadap skema finansial produk rokok. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang masalah. Di Indonesia terdapat berbagai jenis perusahaan rokok dengan jumlah yang banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya produk rokok dengan berbagai jenis brand dan perusahaan yang memproduksi. Mudahnya memperoleh bahan baku yaitu tembakau dan keuntungan yang besar menjadikan usaha rokok banyak diminati. Hal ini didukung dengan kondisi negara Indonesia yang merupakan negara agraris, seperti pada salah satu daerah di Indonesia yaitu Temanggung, yang mayoritas warganya merupakan petani tembakau dan tiap tahunnya dapat menghasilkan puluhan ton tembakau. Menurut Undang-Undang Kesehatan Pasal 113 Ayat 2, tembakau dan produk yang mengandung tembakau merupakan salah satu zat adiktif yang dapat merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah memiliki peran dalam mengatur jumlah distribusi tembakau. Pemerintah dalam mengatur distribusi tembakau melakukan dengan cara menetapkan tarif cukai yang dibebankan pada pengusaha rokok sesuai dengan struktur cukai yang digunakan. Cara tersebut merupakan cara yang efektif yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan pengendalian tembakau. Definisi cukai sendiri menurut Siti resmi tahun 2009 bahwa cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Ada dua jenis struktur cukai yang digunakan, yaitu struktur cukai ad valorem dan spesifik. Struktur cukai ad valorem berarti besarnya yang cukai yang dikenakan dihitung berdasarkan nilainya, sedangkan struktur cukai spesifik berarti besarnya cukai yang dikenakan dihitung berdasarkan kuantitasnya. Pada awalnya, di Indonesia menggunakan struktur pajak ad valorem, di mana tarif cukai yang pengusaha kecil menengah itu sebesar 8%, sedangkan untuk pengusaha besar tarif yang dikenakan sebesar 32%. Dengan adanya perbedaan itu dan adanya protes dari para pengusaha besar, maka pemerintah merubah tarif PPN cukai menjadi 32% untuk semua pengusaha tembakau. Akan tetapi untuk tahun 2012 ini struktur cukai yang digunakan adalah spesifik, yang berarti bahwa besarnya cukai dihitung dari kuantitas dan jenis rokok yang dihasilkan. Hal ini dilakukan karena pemerintah beranggapan bahwa dengan struktur cukai ad valorem kurang memberikan keuntungan bagi pemerintah, dan dengan dilakukannya perubahan ini diharapkan dapat memberikan pendapatan yang lebih besar bagi pemerintah. Pada akhir tahun 2011 kemarin terdapat berita mengenai keputusan pemerintah akan mengenai tarif cukai dan adanya peraturan mengenai pengurangan kadar nikotin dalam rokok yang akan dijalankan pada tahun 2012. Dan dengan ada hal tersebut, banyak perusahaan rokok kecil menengah yang gulung tikar. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan rokok kecil menengah tidak sanggup membayar besarnya cukai dan PPN yang terhutang, dan juga perusahaan diharuskan melunasi cukai dan PPN yang terhutang di saat pembelian pita cukai, di mana produk belum dipasarkan.
Hal ini menggambarkan bahwa tarif cukai dan PPN yang dikenakan oleh pemerintah memengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Besarnya cukai ditentukan oleh Menteri Keuangan dan dikenakan dalam satuan rupiah, dan pada cukai juga terdapat di dalamnya PPN cukai yang sebesar 8,4% dikalikan harga jual eceran atau HJE. Besarnya jumlah harga jual eceran produk rokok yang ditetapkan tergantung dari perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menentukan harga, dan pada perhitungan dalam penetapan harga tersebut di dalamnya terdapat cukai dan PPN yang dikenakan. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh cukai dan PPN yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap kelangsungan hidup perusahaan rokok yang dinilai dari harga produk rokok, pendapatan penjualan, dan volume produksi, dan dengan judul Pengaruh Pengenaan PPN dan Cukai Rokok terhadap Skema Finansial Produk Rokok. Analisis latar belakang. Latar belakangnya menggunakan frasa yang bagus dan mudah dimengerti pembaca. Pada latar belakang skripsi ini sudah mendeskripsikan sesuai tema yang diambil, dan bahasa yang digunakan dalam skripsi ini sudah menggunakan bahasa yang baku dan sudah disusun secara ilmiah. Rumusan masalah yang pertama, apakah besarnya cukai rokok berpengaruh terhadap harga rokok per unit? Yang kedua, apakah besarnya cukai berpengaruh terhadap pendapatan penjualan? Yang ketiga, apakah besarnya cukai berpengaruh terhadap volume produksi? Yang keempat, apakah besarnya PPN berpengaruh terhadap harga rokok per unit? Yang kelima, apakah besarnya PPN berpengaruh terhadap pendapatan penjualan? Yang keenam, apakah besarnya PPN berpengaruh terhadap volume produksi? Yang ketujuh, apakah besarnya cukai dan PPN berpengaruh terhadap rokok per unit? Analisis rumus masalah. Rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini sudah benar dikarenakan mencakup ciri-ciri rumusan masalah, yaitu yang pertama, rumusan masalah dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, pertanyaan yang dibuat singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, mengandung nilai penelitian. Yang keempat, mengarahkan cara berpikir terhadap topik yang sudah dibahas. Yang kelima, memberikan petunjuk dalam melakukan kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat menemukan jawaban. Tujuan penelitian yang pertama, untuk menguji pengaruh besarnya cukai rokok terhadap harga jual per unit yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, menguji pengaruh besarnya cukai rokok terhadap pendapatan penjualan perusahaan. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh cukai terhadap volume produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, menguji pengaruh PPN terhadap harga jual per unit yang ditetapkan perusahaan. Yang kelima, untuk menguji pengaruh PPN terhadap pendapatan penjualan perusahaan. Yang keenam, untuk menguji pengaruh PPN terhadap volume produksi yang dilakukan perusahaan. Yang ketujuh, untuk menguji pengaruh cukai dan PPN terhadap harga jual per unit yang ditetapkan perusahaan. Yang kedelapan, untuk menguji pengaruh cukai dan PPN terhadap pendapatan penjualan perusahaan. Analisis tujuan masalah. Dalam penulisan tujuan penelitian pada skripsi ini sudah cukup bagus, karena dalam tujuan penelitian ini memang harus dirumuskan berdasarkan topik atau masalah yang dibahas dan tujuannya untuk menjawab masalah penelitian tersebut. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi Direktorat Bea Cukai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh cukai yang ditetapkan terhadap penetapan harga dasar pada produk, hasil tembakau, jenis sigaret yang dilakukan oleh perusahaan, penerimaan yang diterima perusahaan, dan volume produksi. Yang kedua, bagi wajib pajak badan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai besarnya pajak yang dibebankan dan perhitungannya, dan sebagai pertimbangan dalam menentukan harga dasar.
atau harga jual eceran dan penerimaan yang akan diterima oleh perusahaan. Yang ketiga, bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama. Yang keempat, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan mengenai pajak, cukai rokok, dan perhitungannya. Yang kelima, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan yang tidak diterima di bangku perkuliahan. Analisis manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian tersebut terbilang cukup bagus dan sudah tepat dikarenakan jumlah dari manfaat tidak lebih dari 3, sehingga mudah dipahami oleh pembacanya. Yang terakhir ada sumbernya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.